Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah untuk Jakarta pada tahun anggaran 2026. Pemangkasan ini otomatis akan mengurangi postur APBD DKI Jakarta tahun depan. Dan kabar itu membuat publik khawatir apakah pengurangan dana dari pusat akan berdampak pada layanan publik seperti transportasi umum, Transjakarta, LRT maupun MRT. Fakta-fakta selengkapnya dalam garis batas. Pemerintah pusat bakal memangkas dana transfer ke daerah untuk Jakarta pada tahun anggaran 2026. Pemangkasan ini otomatis akan mengurangi postur APBD DKI Jakarta tahun depan hingga 15 triliun rupiah. Berkaitan dengan Jakarta betul-betul ingin menyelaraskan kebijakan fiskal yang telah diambil oleh pemerintah pusat dalam hal ini, terutama untuk pengaturan DBH. Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang dan kami mengikuti sepenuhnya. Berkurangnya dana dari pusat menimbulkan kekhawatiran akan berdampak pada sejumlah program layanan publik termasuk transportasi umum yang selama ini disubsidi pemerintah daerah. Meski dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas, pemerintah DKI Jakarta memastikan bahwa tarif MRT dan juga LRT tidak akan naik. Ini adalah salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan bahwa transportasi umum bisa dijangkau oleh semua kalangan. Tapi dengan tantangan anggaran yang semakin ketat, mampukah Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan tetap optimal tanpa harus mengorbankan kualitas? Sejumlah masyarakat merasa keberatan jika tarif transportasi publik seperti Transjakarta, LRT, dan MRT harus mengalami kenaikan. Tetap ya sama harga yang sama, karena kan kalau dinaikin lagi jadi lebih berat. Kalau harap aja sih jangan dulu ya. Soalnya aku mahasiswa juga kayak butuh banget kalau harga 3,5, kalau naik di atas 5.000 kayak aduh nggak tahu deh gimana lagi. Pemprov Jakarta menyatakan akan mengkaji ulang skema subsidi transportasi umum sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran menyusul pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Sementara waktu akan ada perubahan terkait dengan tarif penggunaan LRT maupun MRT, belum ada pembicaraan soal itu. Namun sekarang kita sedang mengkaji apakah mungkin untuk kemudian tarif Transjakarta atau sering disebut busway, kalau kita semua itu akan naik atau bagaimana ke depannya. Tentunya kita ketahui tarifnya Rp3.500 selama ini, dan ini sejak adanya Transjakarta sampai hari ini 20 tahun lamanya tarifnya nggak pernah naik. Meski begitu, DPRD mendorong agar pengurangan anggaran tidak menyentuh sektor layanan publik, termasuk transportasi umum. Dari awal misalnya Transjakarta berdiri sampai dengan hari ini, tiket Transjakarta misalnya itu selalu stuck di angka 3.500. Yang artinya memang masyarakat Jakarta ini selalu mendapatkan subsidi ketika menaiki transportasi publik gitu ya. Lalu juga MRT, LRT yang hari ini kita naiki itu juga mendapatkan subsidi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita mendorongnya adalah pengurangannya itu pertama pada hal yang tidak bersentuhan langsung pada masyarakat. Tentu saja misalnya banyak hal-hal infrastruktur yang sudah direncanakan itu akan diganti tahunnya, bukan di tahun berjalan di tahun 2026. Ya, misalnya anggaran infrastruktur, pembangunan itu mungkin tidak akan dimasukkan di tahun 2026.
Meski Pemprov DKI Jakarta berupaya menekan dampak pengurangan anggaran, pengamat kebijakan publik menilai pemotongan TKD tetap akan berimbas pada layanan publik. Dengan adanya pemotongan TKD ini memang akan berdampak terhadap pelayanan dimanapun juga. Meskipun tidak naik MLT RT, tapi suatu saat akan naik tinggi. Karena apa? Karena tidak akan mampu menutup biaya operasional, ongkos operasional yang harus dikeluarkan oleh Pemprov dalam hal ini terkait dengan moda transportasi atau transportasi publik, Mas, yang memang harus wajib disubsidi karena itu sifatnya adalah PCO ya. Jadi masyarakat nanti dampaknya tidak mau naik lagi kendaraan umum atau transportasi publik. Karena apa? Karena sudah tidak memberikan kenyamanan, atau malah kemudian nanti masyarakat akan beralih kepada kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pemprov Jakarta kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan kebutuhan publik. Efisiensi boleh dijalankan, tapi pelayanan transportasi umum harus tetap berkualitas dan terjangkau bagi warga Jakarta.